Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Irfa selaku dosen pengampu mata kuliah Kemuhamadian dan Keaisahan, dan serta teman-temanku yang berbahagia. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvina. Di sini akan membawakan kultum bertemakan tentang doa ibu. Kita lahir di dunia ini berkat siapa? Pastinya berkat orang tua gitu. Tanpa orang tua kita tidak bisa lahir di dunia ini. Maka dari itu kita harus menghormati orang tua kita lebih dari siapapun. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24 yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyentuh selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dari ayat di atas dapat diambil arti bahwa kita harus menghormati kedua orang tua kita lebih dari apapun. Bahkan berkata "ah" saja tidak boleh. Yang mana tandanya kita harus bertutur kata yang baik kepada orang tua, berbuat yang baik kepada orang tua, menghormati orang tua. Karena mengapa? Menjadi orang tua itu tidak mudah. Banyak yang harus dikorbankan. Seperti mereka harus menjadi tuntunan, menjadi contoh yang baik untuk kita. Juga orang tua, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23-24 yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dari ayat di atas bisa diartikan bahwa kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Karena mengapa? Menjadi orang tua tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dikorbankan. Seperti mereka harus bekerja untuk anaknya, terus mereka juga harus menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Terus mereka selain itu mereka ada tuntutan sosial, tuntutan moral, tuntutan agama, segala macamnya. Terutama ibu, yang mana ibu ini bertaruh nyawa dalam melahirkan anak mereka. Makanya kita tidak boleh berkata "ah" kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu dalam sebuah hadis disebutkan tentang kedudukan seorang ibu, yaitu hadis dari Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu an, yang berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu beliau bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Beliau bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu."
Beliau pertanyaan terakhir, lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Nah, dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa derajat ibu itu sangat tinggi. Yang mana di dalam hadis disebutkan bahwa dalam menghormati ibu itu ada 3 kali. Yang mana ini lebih tinggi dari kedudukan ayah. Karena apa? Karena itu tadi, ibu itu melahirkan, bertaruh nyawa, menjadi madrasah pertama anak-anaknya. Makanya kedudukan ibu lebih tinggi daripada kedudukan ayah. Dan oleh karena kedudukan itu juga doa ibu ini menjadi mustajab. Karena hal-hal yang bisa dilakukan ibu belum tentu laki-laki itu bisa melakukan. Makanya menjadikan doa ibu ini menjadi mustajab, dan kedudukan ibu ini 3 kali di atas kedudukan ayah. Nah, saking bernilainya seorang ibu, makanya ada yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu. Seperti hadis dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang dan saya sekarang memohon nasihat kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, kamu masih punya ibu? Muawiyah menjawab, ya masih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaktilah kepada ibumu lebih dahulu karena surga ada di bawah kedua kakinya. Allah juga menggantungkan ridhonya kepada seorang ibu. Barang siapa mendapatkan ridho ibu, maka ia juga akan mendapatkan ridho Allah. Makanya ada hadis yang berbunyi, ridho Allah wa ridho walidain. Yang mana ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi kesimpulannya adalah hormati dan jaga kedua orang tua kita selagi masih dan ada, dan kita mampu, terutama ibu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wa qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.